Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Diasyar Mubaro. Di sini saya sebagai moderator serta pembicara materi dari kelompok 6 kelas E4. Kelompok kami akan memaparkan jurnal teknologi komunikasi dengan judulnya yaitu konsep teknologi komunikasi sebagai pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Indonesia di revolusi industri 4.0. Kemudian untuk anggota kelompok kami diantaranya terdapat 8 anggota. Yang pertama adalah Amelia Putri Anggraini sebagai pembicara materi, yang kedua Angga Nurdiansyah sebagai pembicara materi, yang ketiga Anggi sebagai pembicara materi, yang keempat adalah saya Diasyar Mubarok sebagai moderator serta pembicara materi, yang kelima Muhammad Rizal Difawan sebagai pembaca materi, yang keenam Risa Nuralaili Junior sebagai pembicara materi, yang ketujuh Salsa Saptika Lugianti sebagai pembicara materi, dan yang terakhir ada Saudah Putri Savana sebagai pembicara materi. Selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai abstrak. Perkembangan teknologi komunikasi secara tidak langsung telah banyak mempengaruhi dunia industri dan ekonomi di negara Indonesia. Namun saat ini di era revolusi industri 4.0 terdapat berbagai tantangan serta hambatan dalam mencapai tujuan tersebut. Kajian ini menggunakan metode literatur yang bersumber dari hasil penelitian yang dipublikasikan sebagai artikel jurnal yang dapat diakses secara online untuk mendapatkan kesimpulan serta tujuan bagaimana pemberdayaan teknologi komunikasi di era revolusi industri 4.0 ini. Dalam mencapai tujuan dari suatu penelitian ini akan lebih mudah diakses atau dicapai jika memanfaatkan berbagai teknologi yang semakin berkembang di era revolusi industri 4.0 untuk menambah ilmu serta wawasan yang luas di dalam masyarakat. Contohnya ialah handphone dan internet yang sudah menjadi suatu kebutuhan yang menjadi alat multifungsi bagi masyarakat. Oleh karena itu, teknologi sudah menjadi alat yang penting bagi masyarakat untuk mempermudah dalam mengakses segala informasi serta dapat mempermudah pekerjaan bagi manusia di era saat ini, sehingga segala hal yang dibutuhkan mudah didapatkan serta mudah untuk diakses. Waktu yang terus berjalan kini telah memberikan perubahan yang begitu signifikan. Kehidupan yang semula dipenuhi dengan kesederhanaan kini telah berubah menjadi kecanggihan. Sesuatu yang melandasi hal tersebut adalah teknologi. Dengan demikian, hadirnya teknologi, segala aspek kehidupan kini berubah sangat drastis. Teknologi dapat membantu kehidupan manusia menjadi lebih mudah untuk melakukan segala aktivitasnya. Manusia tidak dapat terlepas dari teknologi. Setelah adanya teknologi, komunikasi yang dahulunya sangat lambat untuk disampaikan, kini dapat disampaikan dengan cepat dan efisien. Penggunaan teknologi oleh masyarakat menjadikan dunia teknologi semakin lama semakin canggih. Salah satu contoh fasilitas canggih saat ini adalah handphone. Dalam kehidupan masyarakat, handphone dan internet sudah menjadi alat multifungsi. Karena multifungsinya tersebut, orang-orang dapat menggunakannya untuk hal yang positif ataupun negatif. Tetapi hal tersebut tergantung kepada individu itu sendiri. Sebagai contoh, dampak positifnya yaitu media sebagai perantara untuk menambah ilmu pengetahuan. Contohnya, seorang mahasiswa yang menambah pengetahuan belajarnya dengan cara browsing di internet. Sedangkan dampak yang mungkin terjadi, contohnya adalah seorang remaja yang menggunakan internet untuk membuka situs-situs porno, judi online, bahkan penipuan, dan masih banyak hal buruk lainnya. Kemudian, dari sisi pemberdayaan ekonomi di masyarakat, Indonesia harus memberikan dampak dan nilai tambah bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika selalu berupaya mendorong stakeholders di bidang komunikasi dan informatika agar selalu dapat bekerja sama mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemberdayaan ekonomi masyarakat sendiri merupakan suatu upaya untuk membangun daya masyarakat dalam perekonomian, khususnya dengan mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki, sehingga kondisi akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi berdaya, dengan perwujudan tindakan yang nyata untuk meningkatkan harkat dan martabat dari sisi ekonomi dan melepaskan diri dari kemiskinan dan keterlatar belakangan. Pemberdayaan ekonomi dapat terwujud apabila input pokok sasaran dapat fokus pada pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta demokrasi dalam berpolitik. Pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dilakukan dengan cara penguatan penguasaan distribusi, industri, dan pemasaran, penguatan untuk mendapatkan gaji atau upah yang memadai, dan penguatan dalam memperoleh informasi, pengetahuan, dan keterampilan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat agar mampu berdiri sendiri.
Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah yang paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap 4 hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar, dan akses terhadap permintaan. Selanjutnya mengenai revolusi industri yang sedang berjalan dari masa ke masa. Pada dekade ini sudah memasuki fase keempat. Perubahan fase ke fase memberikan perbedaan artikulatif pada sisi kegunaannya. Pada revolusi industri 1.0 terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Dengan adanya mesin uap tersebut, dampak positifnya yaitu peralatan kerja yang awalnya sangat bergantung pada tenaga hewan dan manusia kini digantikan dengan mesin uap tersebut. Adapun dampak negatifnya yaitu adanya pencemaran lingkungan akibat dari asap mesin uap dan limbah-limbah pabrik lainnya. Revolusi Industri 2.0 terjadi pada abad ke-20 yang ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Pada saat itu juga tenaga manusia sudah mulai tergantikan dengan adanya mesin uap dan tenaga listrik. Namun, masih ada saja kendala yang menghambat proses di pabrik, yaitu mengenai sistem transportasi. Revolusi Industri 3.0 di era ini, peran manusia di industri pun mulai dikurangi. Kemudian, digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Salah satu parameter keberhasilan ekonomi dapat dilihat dari adanya tingkat pengangguran, kemiskinan, serta kesenjangan. Saat masih banyak kehidupan ekonomi yang berada di bawah garis kemiskinan dan masih banyak tingkat pengangguran. Untuk membedakan negara maju dan berkembang, saat standar kehidupan di mayoritas negara miskin mulai berkembang dalam beberapa dekade, maka negara tersebut dinamai dengan negara berkembang. Negara berkembang pada umumnya akan dikategorikan berdasarkan kriteria pendapatan per kapita, dan ekonomi pembangunan biasanya akan dinilai muncul saat pendapatan per kapita tersebut meningkat. Pendapatan per kapita suatu negara bisa diartikan sebagai ukuran terbaik yang tersedia dari suatu nilai barang dan jasa per orang kepada masyarakat di negara tersebut per tahunnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Yang pertama, ekonomi. Ekonomi merupakan ilmu pengelolaan sumber daya, kebutuhan untuk bisa menyejahterakan individu, masyarakat, dan negara memunculkan 3 prinsip ekonomi. Yang pertama, prinsip ekonomi produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang kedua, industri 4.0. Revolusi industri merupakan suatu perubahan secara cepat dalam sebuah proses produksi dengan meningkatkan nilai suatu barang yang awalnya menggunakan tenaga manusia atau tradisional berganti menggunakan peralatan yang canggih. Yang ketiga, komunikasi. Komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang keempat, revolusi. Revolusi adalah pemutarbalikan seluruh tata nilai yang lama untuk diganti menjadi tata nilai yang baru. Atau dengan kata lain, tata nilai yang lama hingga ke akar-akarnya. Perubahan yang cepat dari struktur masyarakat yang lama menjadi struktur masyarakat yang baru. Yang kelima, teknologi. Pengertian teknologi secara harfiah adalah ilmu pengetahuan yang mengandung pembelajaran terkait keterampilan menciptakan alat, metode produksi, hingga ekstraksi material. Selanjutnya, yang pertama, penelitian terkait pertama dilakukan oleh Tissara pada tahun 2021 dengan judul Ekonomi adalah Ilmu Pengelolaan Sumber Daya, pahami ketiga prinsipnya. Karena keinginan serta kebutuhan manusia itu banyak dan tidak terbatas,
Sementara ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan belum bisa memenuhi keinginan tersebut. Yang kedua, penelitian terkait kedua dilakukan oleh Widyaningsih pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Revolusi Industri terhadap Ekonomi Indonesia. Dengan memasuki era revolusi industri 4.0 ini, tidak hanya merubah tingkat modernisasi, tetapi juga merubah dalam berbagai aspek. Contohnya, tingkah laku, privasi, dan tentunya merubah ketenaga kerjaan. Diperkirakan akan banyak orang pengangguran karena semakin banyaknya teknologi-teknologi yang canggih. Yang ketiga, penelitian terkait ketiga dilakukan oleh Lestari pada tahun 2021 dengan judul Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi bergantung kepada kemampuan untuk dapat memahami satu dengan yang lain. Yang keempat, penelitian terkait keempat dilakukan oleh Soekarno pada tahun 2020 dengan judul Revolusi Menurut Soekarno. Dengan meningkatnya kebutuhan manusia yang tidak terbatas, adanya perubahan yang sangat cepat memberikan dampak negatif maupun dampak positif. Yang kelima, penelitian terkait kelima dilakukan oleh Helmi pada tahun 2021 dengan judul Teknologi adalah Pengertian, Fungsi, dan Jenis-jenis. Saat ini, teknologi sangat berkaitan dengan alat dan keahlian, sehingga bagaimana kemampuan manusia untuk mengendalikan, memberi pengaruh, dan mengubah sesuatu dengan adanya teknologi. Rumusan masalah. 1. Teknologi apa saja yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri 4.0 konvensional menuju industri digital? 2. Apa dampak era revolusi industri 4.0 terhadap bidang sosial, politik, ekonomi, dan cara mengatasinya di Indonesia? 3. Apakah ekonomi digital memiliki pengaruh yang besar untuk perekonomian di industri pada revolusi industri 4.0? Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang artinya peneliti mengumpulkan data secara alamiah dan lebih menekankan pada proses penelitian daripada hasil. Juga tujuan penelitian kualitatif untuk memberikan pemahaman terhadap hasil penulisan kepada para pembaca. Peneliti juga menjadi kunci utama dalam penelitian ini. Pendekatan dalam penelitian ini adalah bentuk pendekatan deskriptif, yaitu menganalisis pengumpulan dan pengolahan data secara spesifik. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan sesuatu, misalnya kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu literatur. Studi literatur yaitu proses membaca, mencatat, mengolah bahan tulisan. Studi literatur bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari jurnal online, buku dokumentasi, internet, ataupun artikel. Adapun cara pengambilan data dengan cara didapat pada hasil-hasil penelitian artikel yang sudah diterbitkan jurnal-jurnal online maupun buku berbasis digital. Hasil pembahasan. Hasil metode. Pemanfaatan teknologi merupakan dasar dari masing-masing revolusi industri. Dampak era revolusi industri 4.0 adalah teknologi digital yang menggunakan atas terjadinya interkoneksi antara mesin fisik dengan sistem produksi terhadap beberapa teknologi yang menjadi unsur utama terhadap pengembangan industri konvensional menuju industri digital. Internet of Things atau disingkat IoT. Internet of Things adalah merupakan konsep di mana suatu alat fisik atau mesin yang terkoneksi dengan jaringan internet sehingga mampu mentransfer data tanpa memerlukan bantuan manusia. Big Data.
Big data yaitu istilah untuk mendeskripsikan volume informasi yang besar, baik yang terstruktur maupun informasi tidak terstruktur. Data atau informasi tersebut bisa disusun, diolah, dianalisa, dan disimpan. Big data sudah dimanfaatkan dalam berbagai jenis serta mampu membantu dalam menentukan arah dalam bisnis. Augmented reality atau disingkat AR merupakan teknologi mengkolaborasikan suatu benda maya baik 2 atau 3 dimensi ke dalam sebuah lingkup nyata 3 dimensi, kemudian memproyeksikan dalam waktu nyata. Cybersecurity adalah aktivitas meningkatkan keamanan informasi untuk mencegah adanya cyber attack ialah aktivitas disengaja yang menargetkan sistem informasi untuk merusak, mengubah, atau mencuri ketersediaan informasi, integritas, dan kerahasiaan. Artificial Intelligence atau disingkat AI atau Artificial Intelligence merupakan teknologi komputer yang memungkinkan mesin memiliki kecerdasan mirip manusia, mulai dari melaksanakan tugas dan mengambil keputusan dengan tepat tanpa bantuan manusia. Artificial Intelligence mampu mempelajari juga menganalisa data secara berkesinambungan. Kemampuan memprediksinya akan semakin baik apabila data yang diterima semakin banyak. Additive manufacturing atau AM adalah teknologi percetakan 3D yang digunakan oleh industri manufaktur tidak hanya sebagai printer 3D, namun juga direksi digital manufacturing dan rapid prototyping. Di era yang serba digital ini, desain berbagai digital bisa diwujudkan menjadi produk nyata menggunakan komputer dan software khusus AM. Ukuran dan bentuk yang dihasilkan juga sama sesuai gambar desain yang dibuat. Integrated system merupakan serangkaian proses yang menghubungkan sistem komputer dan software baik secara fisik maupun fungsional. Integrated system ini akan menyatukan antara komponen subsistem dalam sebuah sistem supaya setiap bagiannya bisa berfungsi layaknya kesatuan sistem. Cloud computing atau komputer awan adalah teknologi yang menggunakan internet sebagai pusat pengelolaan, penyimpanan data, juga aplikasi. Teknologi ini memungkinkan para pengguna peroleh hak untuk mengakses atau menjalankan program melalui komputer dan jaringan internet tanpa instalasi. Dua fenomena revolusi industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh baik dalam hal positif maupun hal negatif dalam masyarakat, di mana semua ini tengah berlomba untuk melakukan digitalisasi agar tidak terlindas oleh teknologi yang terus berkembang. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui dampak era revolusi industri 40 juga cara untuk mengatasinya. Berikut dampak era revolusi industri 40 terhadap beberapa bidang dan mengatasinya. 1. Dampak sosial. Dampak era revolusi industri 40 sangat signifikan terhadap bidang sosial sebab pada era ini seluruh proses produksi telah menggunakan mesin berteknologi canggih, mengartikan peranan manusia dalam dunia industri. Tentunya hal ini mempengaruhi terhadap ketersediaan lapangan kerja karena tenaga manusia tidak lagi diperdayakan dalam industri manufaktur. Sistem pendidikan yang sebelumnya diterapkan pun tidak akan relevan lagi dalam dunia kerja. Yang kedua, dampak di bidang politik. Dengan digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap pemerintahan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau
masyarakat, tetapi dampak era revolusi industri 40 yang sangat besar adalah dengan meningkatnya angka pengangguran yang berambas pada perekonomian negara. Yang ketiga, dampak pada bidang ekonomi. Dampak era revolusi industri 40 yang terakhir yaitu di bidang ekonomi. Terhadap banyak dampak dari revolusi industri bidang ekonomi seperti harus mengeluarkan biaya yang tinggi untuk mengimplementasikan industri 40 di perusahaan, juga merubah model bisnis yang telah diterapkan. Selain itu, menggunakan teknologi baru akan menyebabkan kerugian pada investasi teknologi yang telah digunakan sebelumnya. Namun dengan menggunakan hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi pada produktivitas. Untuk mengatasi dampak era revolusi industri 40 tersebut, perlu adanya peraturan atau persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 40, seperti tenaga kerja Indonesia yang dibekali dengan skill operasional, mesin, serta pengetahuan dasar yang relevan. Berdasarkan keterangan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri atau BPPI, Indonesia telah mempersiapkan beberapa bidang dalam menghadapi industri 40. Persiapan tersebut dilakukan dengan meningkatkan otomatisasi, artificial inteligensi, membangun komunikasi machine to machine serta human lalu machine, kemudian melakukan pengembangan terhadap teknologi secara berkelanjutan. 3. Ekonomi digital adalah seluruh aktivitas ekonomi yang menggunakan internet, teknologi informasi, dan komunikasi di era yang serba digital ini. Tentunya membuat ekonomi masyarakat berubah menjadi lebih cepat dan praktis, juga menambahkan penghasilan baik pelaku usaha yang baru memulai atau yang sudah. Ekonomi digital juga tidak hanya tentang e-commerce, tetapi juga edukasi, pertanian, transportasi, perbankan, hingga agrikultur. Namun sayangnya masyarakat Indonesia belum mengetahui banyak tentang ekonomi digital. Transportasi online. Adanya kendala bagi sebagian orang yang membutuhkan angkutan umum untuk berpergian menjadi inovasi bagi perusahaan baru atau startup untuk membuat aplikasi khusus transportasi online. Bukan hanya menjemput dan mengantar penumpang, aplikasi ini juga bisa untuk mengantar barang, contohnya Grab, Gojek. E-commerce atau perdagangan elektronik adalah tempat untuk jual beli produk di berbagai marketplace, di antaranya Shopee, Lazada, Tokopedia. Aplikasi-aplikasi tersebut juga sangat diminati masyarakat dikarenakan selalu muncul fitur-fitur baru yang semakin membuat masyarakat tertarik untuk terus memakai aplikasi tersebut. Wallet atau bisa disebut dompet elektronik, yaitu aplikasi yang dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran, contohnya GoPay atau OVO. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya, Naya Putri Anggraini, hasil dan pembahasan. Ekonomi digital di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan Google, Temasek, dan Bain & Company tahun 2020, pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia diperkirakan akan mencapai 124 miliar dolar pada 2025. Pada tahun 2019, nilai dari ekonomi digital telah mencapai 40 miliar dolar dan pada tahun 2020 mencapai 44 miliar dolar. Nilai ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi digital di Indonesia memiliki potensi yang sangat baik untuk mendorong kreativitas dan inovasi masyarakat.
di dalam negeri yang pada akhirnya mampu berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi. Indonesia termasuk negara berkembang yang memiliki peluang besar unggul pada ekonomi digital. Suatu negara dapat dikatakan berkembang jika ditandai dengan kemajuan dan perkembangannya bisnis transaksi perdagangan dengan memanfaatkan internet sebagai komunikasi dan informasi antar perusahaan individu. Usaha kecil maupun menengah memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dan dengan berkembangnya ekonomi digital di Indonesia bisa membuka peluang lapangan kerja. Kemajuan ekonomi digital merupakan upaya sistem penjualan online di satu sisi, peluang untuk berbisnis secara mandiri tentunya juga sangat besar, termasuk memudahkan para pelaku UMKM untuk berbisnis di rumah saja, tidak perlu sampai membuka toko fisik, cukup membuat akun di berbagai marketplace. Pengaruh adanya ekonomi digital di Indonesia menjadikan banyaknya perusahaan yang baru memulai bisnis. Sebagai contoh, banyaknya pelaku usaha online yang mulanya kecil-kecilan toko bisnisnya, sehingga selanjutnya berkembang sampai ke luar negeri. Itu menjadikan motivasi untuk yang belum memulai usaha. Semakin besar profit yang didapatkan, semakin besar juga sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam bisnis tersebut, karena semakin tinggi juga keinginan dan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu, dengan banyaknya para pelaku usaha online yang sudah memiliki nilai tinggi pada suatu produk maupun perusahaannya, dapat membantu mengurangi pengangguran sehingga bisa memperkerjakannya sebagai karyawan atau dapat mengajak agar lebih memanfaatkan kesempatan. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Nama saya Anggi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman-teman saya. Di sini saya akan membahas tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah perkembangan teknologi komunikasi secara tidak langsung telah banyak mempengaruhi dunia industri dan ekonomi di negara Indonesia. Untuk menjadi negara Indonesia yang maju, kita harus memiliki mimpi yang besar. Kita harus bisa lebih meningkatkan pemanfaatan teknologi digital. Pada era revolusi industri 4.0 ini telah banyak memberikan dampak positif maupun negatif dalam bidang perekonomian. Seperti sekarang sudah sangat mudah untuk orang-orang mengakses informasi dan komunikasi karena adanya teknologi seperti handphone, TV, dan jaringan internet. Dalam efisiensi dan efektivitas, produksi pun biayanya sudah terjangkau karena era revolusi industri 4.0 ini. Pendapatan nasional juga saat ini semakin meningkat. Industrialisasi memungkinkan negara-negara dapat mengoptimalkan sumber daya yang mulai berkurang. Konsep teknologi komunikasi dapat juga meningkatkan standar hidup yang lebih tinggi dan menstabilkan ekonomi. Menstimulasi perkembangan sektor lain juga mendorong kemajuan sektor-sektor ekonomi. Perkembangan pada satu industri dapat berdampak terhadap pengembangan industri terkait. Dalam industrialisasi dapat memberikan peningkatan kesempatan kerja pada skala besar maupun kecil. Industri membawa pekerja yang mulanya hanya menganggur, kini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat pada sektor pertanian. Revolusi industri 4.0 ini membuka jalan untuk para pekerja, untuk para tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang ahli untuk bisa lebih dikenal. Dalam pembagian kerja ini dapat meningkatkan produk marginal tenaga kerja yang pastinya lebih menguntungkan karena pendapatan sektor pekerja di industri lebih tinggi. Dampak negatifnya dari revolusi industri 4.0 ini sangat melekat dengan dunia teknologi. Salah satunya yaitu Internet of Things atau disingkat dengan IoT. Produk-produk IoT dapat menghilangkan batas fisik antara proses produksi dengan sistem jaringan. Oleh karena itu, sangat rentan dengan serangan cyber apabila tidak dijaga dengan sistem yang canggih, karena hal ini sangat berbahaya. Dengan begitu, revolusi industri adalah perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi, di mana industri berubah dari proses yang membutuhkan pekerja berjumlah banyak dan dilakukan dengan cara manual menjadi proses yang dikerjakan secara massal oleh mesin.
Teknologi komunikasi sebagai pengendalian ekonomi bagi masyarakat Indonesia revolusi industri 4.0 sangat berpengaruh, tidak hanya pada ekonomi namun terhadap aspek-aspek lainnya. Sarannya adalah yang pertama, era revolusi industri 4.0 ini membawa banyak pengaruh, baik dalam hal positif maupun hal negatif dalam masyarakat, di mana semua ini tengah berlomba untuk melakukan digitalisasi agar tidak terlindas oleh teknologi yang terus berkembang. Untuk itu, masyarakat perlu mengetahui dampak era revolusi industri 4.0, juga cara untuk mengatasinya. Yang kedua adalah adanya digitalisasi memang dibutuhkan sebagai sarana pemenuhan terhadap permintaan barang dalam jumlah besar dengan harga yang mudah dijangkau masyarakat. Tetapi dampak era revolusi industri 4.0 yang sangat besar adalah dengan meningkatnya angka pengangguran yang berimbas pada perekonomian negara. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama tangan dari pemerintah supaya hal tersebut dapat dikendalikan, serta dapat memudahkan masyarakat dalam membuka lapangan pekerjaan maupun melamar pekerjaan, supaya segala sarana yang dibutuhkan dapat tercapai. Yang terakhir atau yang ketiga adalah untuk mengatasi era revolusi industri 4.0 tersebut perlu adanya peraturan dan persiapan khusus untuk mengimbangi fenomena revolusi industri 4.0 seperti tenaga kerja Indonesia yang dibekali dengan skill operasional, mesin, serta pengetahuan dasar yang relevan. Baiklah, mungkin itu saja pemaparan jurnal teknologi komunikasi dari kelompok kami. Apabila memang ada pertanyaan, silakan berkomentar di kolom komentar. Sebelumnya mohon maaf apabila banyaknya kekurangan dalam penjelasan materi yang disampaikan oleh kelompok kami, karena kami masih dalam proses tahap pembelajaran. Mungkin dicukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.